Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwiki Setiawan Cahyadi. Di video ini saya ingin bercerita tentang salah satu band yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, yaitu Avenged Sevenfold. Saya akan membawa kita melalui perjalanan panjang mereka, mulai dari masa awal Waking the Fallen demo sampai album terbaru mereka Life is But a Dream. Selain itu, saya juga ingin berbagi sedikit cerita pribadi tentang gitaris favorit saya, Zaki Vengeance. Seorang gitaris kidal yang menjadi inspirasi saya untuk mengikuti jejaknya. Dan tentu saja, saya juga akan membahas beberapa lagu favorit saya seperti So Far Away, Dear God, Seize the Day, The Stage, Unholy Confessions, and Mattel. Awal perjalanan era demo dan sound metalcore. Sebelum mereka dikenal dunia, Avenged Sevenfold memulai perjalanan dari album demo mereka yang masih sangat mentah, termasuk materi awal untuk album Waking the Fallen. Pada masa ini, musik mereka kental dengan nuansa metalcore, penuh scream, riff agresif, dan energi anak muda yang masih mencari identitas. Formasi awal yang sudah cukup solid, yaitu Matt Shadows sebagai vokalis, Zaki Vengeance sebagai gitar ritme, Sinister Gates sebagai lead gitar, The Rev di drum, Johnny Chris ada di bass. Album Waking the Fallen adalah titik awal mereka dikenal lebih luas. Di album inilah lagu Unholy Confessions lahir, dan lagu itu menjadi pintu gerbang Avenged Sevenfold ke dunia musik internasional. City of Evil. Perubahan besar. Di tahun 2005, mereka merilis City of Evil. Di sini mereka benar-benar berubah. Vokal screaming hampir hilang, diganti dengan gaya bernyanyi yang lebih melodis. Album ini membawa mereka ke arus utama lebih besar, lebih matang, dan lebih variatif secara musikal. Self-titled album atau White Album. Tahun 2007, mereka merilis album Avenged Sevenfold. Album ini memperlihatkan kemampuan mereka mengeksplorasi banyak genre, mulai dari yang gelap, dramatis, sampai yang orkestra. Di album ini juga ada lagu Dear God, salah satu lagu favorit saya. Lagu ini bukan metal sama sekali, tapi lebih ke arah country rock. Justru itulah yang menunjukkan betapa beraninya A7X bereksperimen. Tragedi dan kelahiran Nightmare. Tahun 2009, tragedi menimpa band ini. Drummer sekaligus sahabat mereka, Rev, meninggal dunia. Kehilangan ini menghancurkan band secara emosional. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk melanjutkan musik sebagai bentuk penghormatan. Album Nightmare dirilis pada 2010 dengan drum yang direkam oleh Mike Portnoy dari Dream Theater. Di album ini ada lagu So Far Away, salah satu lagu paling emosional yang pernah mereka buat, dan juga favorit saya. Lagu ini ditulis oleh Sinister Gates untuk mengenang sahabatnya, Rev. Setiap liriknya terasa seperti surat perpisahan yang belum sempat tersampaikan. Hail to the King. Sederhana tapi megah. Tahun 2013 mereka merilis Hail to the King. Album ini lebih sederhana secara riff, tapi lebih besar secara sound. Banyak yang bilang album ini seperti tribut untuk band-band klasik seperti Metallica, Guns N' Roses, dan Pantera. The Stage, Eksperimen Saints, dan Eksistensi. Tahun 2016, Avenged Sevenfold mengejutkan dunia dengan merilis The Stage tanpa pengumuman besar. Album ini sangat filosofis, mengangkat tema kecerdasan buatan, eksistensi manusia, dan masa depan dunia. Lagu The Stage adalah salah satu favorit saya. Lagu ini seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh energi dan penuh pertanyaan tentang kehidupan.
Musiknya progresif, liriknya dalam, dan menjadi salah satu karya mereka yang paling intelektual. Kehilangan kedua, Jimmy dan Brooks. Setelah Drive, drummer Brooks Wickerman masuk dan membawa teknik level tinggi. Dengan Brooks, A7X kembali stabil dan lebih solid dalam komposisi musik. Life is but a Dream, album filosofis dan semi modern. Tahun 2023, Avenged Sevenfold merilis album Life is but a Dream, sebuah album dengan gaya sangat eksperimental, penuh unsur avant-garde, jazz, rock, futuristik, dan bahkan elemen elektronik. Album ini bukan sekedar musik, ini adalah perjalanan eksistensial tentang kehidupan, kematian, absurditas, hingga makna keberadaan manusia. Salah satu lagu favorit saya adalah Metal. Lagu ini punya warna yang cerah dan gelap sekaligus, seperti dunia plastik yang cantik tapi palsu. Liriknya menyentuh isu modern seperti realitas palsu dan tekanan sosial. Endingnya yang ngeglitch menambahkan kesan bahwa dunia yang kita lihat tidak selalu nyata. Cerita lagu-lagu favorit saya: Unholy Confessions dari album Waking Fallen. Lagu ini adalah pintu masuk saya ke dunia A7X. Riffnya khas metalcore awal 2000-an, penuh energi. Lagu ini bercerita tentang konflik batin, kesalahan, dan pertarungan pribadi. Di sini Zaki dan Sinister menunjukkan chemistry gitar ganda yang nanti jadi ciri khas Avenged Sevenfold. Seize the Day dari album City of Evil. Ini salah satu lagu paling kuat dari A7X. Lagu ini mengingatkan kita untuk menghargai waktu dan orang-orang terdekat. Musik videonya juga emosional, bercerita tentang kehilangan akibat memilih jalan hidup yang salah. Kemudian ada Dear God. Lagu ini benar-benar berbeda. Melodinya lembut, liriknya penuh kerinduan. Lagu ini bikin saya sadar bahwa A7X adalah band yang tidak takut menjelajahi genre apapun. Saya suka nuansa country rock yang hangat. So Far Away dari album Nightmare. Lagu ini sangat personal, ditulis untuk mengenang Drive. Setiap kali mendengarnya, saya merasakan kehilangan yang dalam meskipun saya tidak pernah mengenal Drive secara langsung. Lagu ini selalu mengingatkan saya bahwa hidup itu singkat dan kita harus menghargai waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Kemudian ada The Stage. Ini lagu yang panjang dan penuh dinamik, membahas tentang manusia, teknologi, dan peran kita di panggung kehidupan. Musiknya kompleks dan cerdas, serta menjadi simbol fase dewasa A7X. Kemudian ada Metal, Life is but a Dream. Lagu ini seperti satir untuk dunia yang sempurna tapi palsu. Musiknya cheerful di awal, tapi gelap di bagian akhir, mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat indah itu nyata. Saya suka kontrasnya. Kemudian ada bagian personalnya, ada Zaki Vengage, gitaris kidal favorit saya. Di antara semua gitaris Avenged Sevenfold, gitaris favorit saya adalah Zaki Vengage, atau nama aslinya Zachary James Baker. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah fakta bahwa Zaki adalah gitaris kidal. Dan karena saya sangat mengaguminya, saya pun mengikuti jejaknya untuk bermain gitar dengan gaya kidal. Zaki memiliki peran penting dalam menciptakan ritme yang tebal dan solid di setiap lagu. Meskipun sering berada di belakang cahaya spotlight Sinister Gates, justru sisi diam tapi mematikan itulah yang membuat saya semakin menghargainya dan mengaguminya. Kemudian saya lupa ada satu lagu lagi sebenarnya yang saya suka, yaitu judulnya adalah Cosmic
dari album Life Is But a Dream. Lagu Cosmic dari Avenged Sevenfold menceritakan tentang perjalanan jiwa setelah kematian dari dunia fana ke alam semesta yang abadi. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta, kehilangan, dan penyesalan yang dialami seseorang yang meninggal tiba-tiba. Berharap bisa kembali untuk memperbaiki hidupnya, namun tak bisa. Secara lebih luas, lagu ini membahas tentang siklus kehidupan, keabadian cinta, dan pencarian makna keberadaan. Itulah perjalanan panjang Avenged Sevenfold dari era demo sampai album Life Is But a Dream. Buat saya pribadi, A7X bukan hanya band musik, tetapi inspirasi tentang kreativitas, kerja keras, dan bagaimana tetap bertahan meskipun diterpa tragedi besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu penggemar Avenged Sevenfold atau baru ingin mengenal mereka, semoga video ini bisa memberi gambaran lengkap tentang perjalanan karya-karya mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.